Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1 Channel 22090 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SKP dan STP. Tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini dijelaskan surat ketetapan pajak sebagai surat untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi. Setiap wajib pajak tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Oleh karena itu, jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak atau pajak yang terutang telah kurang bayar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. SKPKB adalah surat ketetapan pajak kurang bayar yang umumnya diterbitkan oleh DJP untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena beberapa kondisi seperti wajib pajak kurang bayar jumlah pajak yang seharusnya atau karena adanya kesalahan perhitungan tarif pajak yang menyebabkan terjadinya kurang bayar. Alasan diterbitkannya SKPKB yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Selanjutnya ada fungsi SKPKB. Yang pertama, koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi yang pertama, SKPKB karena tidak tahu atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan, terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. Yang kedua, SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Yang ketiga, SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah terhutang pajak. Contoh kasus atau contoh perhitungannya adalah Harta Wijaya mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 65 juta dalam kurun waktu 1 tahun untuk tahun pajak 2020. Harta Wijaya telah menyampaikan SPT tahunannya kepada kantor pajak sesuai waktu yang ditentukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pada bulan Desember 2021 diketahui bahwa terdapat kurang pajak yang diterbitkan melalui SKPKB. Berapakah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Harta Wijaya tersebut? Berikut contoh perhitungannya. Penghasilan kena pajak 65 juta, pajak terutang 30%, yang dihitung 30% dikali 65 juta sama dengan 19.500. Kredit pajak 15 juta, kurang bayar pajak sama dengan 19.500 dari perhitungan pajak terutang 30% dikurang dengan 15 juta kredit pajak sama dengan 4.500. Bunga 24 dikali 2% dikali 4.500 sama dengan 2.160. Jadi, jumlah pajak yang harus dibayar 4.500 ditambah 2.160 sama dengan 6.660. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau bisa disebut SKPKBT biasanya akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak sebelumnya telah diberikan keputusan melalui surat ketetapan pajak kurang bayar pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut. Ternyata masih ada pajak yang kurang dibayarkan. Wajib pajak di luar dari jumlah pajak kurang bayar yang telah tercantum dalam SKPKB. Alasan diterbitkannya, yang pertama, apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Yang kedua, apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar yang notabene tidak sewajarnya untuk dilakukan. Selanjutnya ada fungsi SKPKBT, koreksi atas jumlah pajak terutama menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasinya yang dikenakan adalah berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut dan ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Namun, sanksi berupa kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila surat SKPKBT diterbitkan berdasarkan dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh wajib pajak. Penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah dalam jangka waktu 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, maka surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan dengan penambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan. Berikut contoh kasus atau contoh perhitungannya.
Dalam SKP KBT tercantum jumlah tambahan pajak terutang sebesar 100 juta rupiah. Maka wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 100% sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total pajak yang harus dibayar adalah 200 juta rupiah. Lalu, jika SKP KBT itu muncul lebih dari jangka waktu 5 tahun, sanksi administrasinya menjadi 48% dari jumlah pajak terutang. Jika pajak terutangnya sebesar 100 juta, maka sanksinya menjadi 48 juta, sehingga total pajak yang harus dibayar sebesar 148 juta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, SKPLB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Alasan diterbitkannya, yang pertama, wajib pajak telah membayar pajak penghasilan lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang kedua, wajib pajak menyetorkan pajak pertambahan nilai lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut. Yang ketiga, wajib pajak membayar pajak penjualan atas barang mewah lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang terakhir, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Alasan diterbitkannya SKPN, yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada pembayaran pajak. Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Alasan diterbitkannya, yang pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak dibayarkan atau kurang bayar. Yang kedua, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Selanjutnya, fungsi STP. Sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda atau bunga, sarana untuk menagih pajak terutang. Sanksi administrasinya, yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT massa. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar. Yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Berikut merupakan contoh kasus atau contoh perhitungan SPT. PT Maju Jaya diperiksa sebagai bukti permulaan SPT tahunan 2020. PT Maju Jaya bermaksud mengungkapkan ketidakjujuran dengan menyebutkan jumlah akumulasi pajak sebesar 100 juta. Sanksi administrasi apa saja yang harus dibayar PT Maju Jaya? Berdasarkan kasus di atas, PT Maju Jaya akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100.000. Pajak yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 3A Undang-Undang KUP perhitungannya sebagai berikut. Denda administrasi besarnya 100% dikalikan dengan 100 juta, sama dengan 100 juta. Berdasarkan perhitungan, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Maju Jaya adalah sebesar 100 juta, barang kena pajak senilai 100 juta pada tahun 2020. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.